Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asti Saksa Putri. Nah, kali ini kita masih mengenai Cisco CCNA part 1, dimana kita sudah memasuki video yang kelima, yaitu VLAN dan trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Di sini pada gambar terdapat beberapa PC. Misalkan setiap PC ini berbeda ruangan, dan setiap ruangan mewakili divisi dalam sebuah perusahaan. Nah, ruang pertama ini adalah untuk divisi yang engineering, ruangan kedua itu untuk divisi programming, dan misalnya untuk ruangan ketiga itu untuk divisi marketing. Masing-masing divisi ini nantinya akan kita pisahkan VLAN. Divisi ini itu 20 dan marketing itu VLAN 30. VLAN akan memiliki network IP yang berbeda. Contohnya untuk VLAN itu untuk VLAN 10 itu 192.168.10.0, kemudian untuk VLAN 20 itu 20.20.20.0, dan untuk VLAN 30 itu 30.0. Ketika VLAN ini terhubung ke satu switch yang sama, tetapi mereka itu berbeda network dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga mengatur bandwidth. Di sini untuk engineering kita akan menggunakan 10 Mbps, untuk programming itu 20 Mbps, dan marketing itu 30 Mbps. Nah, lalu fungsi VLAN itu dia memecahkan broadcast domain serta mengatur dan manajemen jaringan. Langsung saja kita coba praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah topologi ya teman-teman, dimana di sini itu ada satu switch, kemudian ada 6 PC teman-teman. Untuk nama PC-nya akan saya ubah terlebih dahulu. Untuk jalur atau interface-nya itu ada 6 jalur ya teman-teman. Untuk jalur yang mengarah ke PC 1 itu FA0/1, jalur yang mengarah ke PC 2 itu menggunakan FA0/2. Kemudian urut ya teman-teman, ini FA0/3, FA04, FA05, dan FA06. Oke, langsung saja kita konfigurasikan ya teman-teman. Kita bisa masuk ke switch terlebih dahulu, kemudian ke mode CLI. Nah, di sini kita masuk ke mode enable terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke config. Kemudian nah, jadi kan di sini ada dua VLAN ya teman-teman, VLAN di mana itu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini saya akan konfigurasi untuk yang VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk VLAN 10 itu akan saya beri nama Pro Gaming. Kemudian kita buat terlebih dahulu, dan kita bisa lihat dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 10 dan namanya itu programming ya teman-teman. Tapi di sini itu kita belum memasukkan parsnya. Jadi di sini saya akan memasukkan parsnya ya teman-teman. Jadi parsnya itu kan VLAN itu kan daerahnya VLAN 10 kan daerahnya sini ya teman-teman. Maka parsnya itu FA01, FA02, dan FA03. Langsung saja ketikkan int FA0/1, kemudian enter, klik switch port mode access. Kemudian ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat kan tadi saya sudah menambahkan FA0/1 yang ini tadi. Nah, maka di sini sudah masuk FA01. Tinggal saya menambahkan FA
02 dan FA03 ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian INT FA 0/2, enter. Kemudian switch port mode access. Dan masukkan perintah switch port access VLAN 10. Ini saya exit terlebih dahulu. Dan masukkan yang INT atau interface 0/3. Kemudian masukkan perintah lagi switch port mode access. Dan masukkan perintah lagi switch port access VLAN 10. Dan kalau sudah, di sini akan saya cek ya teman-teman, perintah yang do show VLAN brief. Nah, jadi untuk VLAN 10 portnya itu sudah terdaftar ya teman-teman. Di sini ada 01, 02 dan 03. Jadi untuk port pada VLAN 10 itu sudah selesai. Nah, sekarang saya akan mengisi pada VLAN 20-nya. Caranya itu sama ya teman-teman. Ini kita bisa exit terlebih dahulu, dan di sini kita bisa ketikkan VLAN 20. Dan kemudian untuk namanya itu akan saya beri nama marketing. Dan exit terlebih dahulu lagi dan ketikkan INT rank FA 0/4. Nah, jadi untuk rank ini berarti dia langsung ya teman-teman, tidak satu-satu seperti tadi. Tinggal tambahkan min atau sampai terus angka 6, karena di sini nantinya itu sampai FA 06. Itu kita bisa enter saja dan masukkan perintah switch port mode access. Kemudian masukkan lagi perintah switch port access VLAN 20. Di sini akan saya cek ya teman-teman, apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, jadi untuk VLAN yang 20 itu sudah ada portnya ya teman-teman, portnya sudah lengkap. Nah, konfigurasi selanjutnya itu konfigurasi IP pada semua PC terlebih dahulu. Di sini akan saya tambahkan pada PC 1. Stop. IP configuration. Nah, untuk IP-nya itu sudah saya sediakan. Jadi untuk VLAN 10 itu 192.168.10.0 untuk networknya, dan untuk VLAN 20 itu 192.168.20.0 untuk networknya. Jadi untuk yang PC 1 itu nantinya 10.1 ya teman-teman. Ini saya salah ketik. Oke, 10.1, kemudian 10 untuk PC 2 10.2, untuk PC 3 itu 10.3. Oke, langsung saja kita lanjut. 192.168.10.1. Kemudian untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Sudah kita bisa close. Tambahkan juga yang PC 2-nya. Teman-teman bisa ikuti saja ya. Semua PC udah saya tambahkan IP-nya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana alur paketnya. Jadi ini untuk MAC address-nya itu ada, jadi di sini akan saya hapus saja menggunakan perintah clear MAC address table. Kalau sudah, di sini saya akan coba cek lagi teman-teman dengan ketik show MAC address table. Nah, jadi untuk MAC address-nya itu sudah saya hilangkan ya teman-teman, dan akan saya cek juga pada PC 1. Kita bisa ke command prompt dan ketikkan arp-a. Nah, jadi di sini itu belum ada ARP sama sekali ya teman-teman. Kita bisa cek pada semua VPC. Pada semua PC.
Nah, jadi untuk PC-PC-nya itu belum ada ARP ya teman-teman. Dan saya akan melihat simulasinya ya teman-teman. Teman-teman bisa klik pada simulation di kanan kanan bawah ya teman-teman. Kemudian saya akan kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada keterangan ARP. Kita bisa lanjut. Nah, pada PC 1 itu dia mengirimkan paket ke switch. Kita bisa lihat lagi. Nah, switch-nya itu mengirimkan ke PC 2 ya teman-teman. Menambahkan satu topologi lagi ya teman-teman. Jadi di sini ibaratnya yang ini ruangan 1 dan yang ini itu ruangan 2. Nah, di sini itu kita akan konfigurasi pada ruangan 2 ya teman-teman, karena yang ruangan 1 sudah dikonfigurasikan. Untuk IP-IP-nya itu lanjut. Jadi ini untuk VLAN 10 kan ruangan 1 kan sampai IP-nya 10.3. Nah, maka di ruangan 2 itu lanjut. Untuk VLAN 10 itu 10.4, kemudian 10.5 dan 10.6. Untuk yang VLAN 20 itu sama ya teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada setiap PC. Kita akan konfigurasi terang antar switch. Jadi terang digunakan agar VLAN 10 dan VLAN 20 itu bisa lewat antar switch. Kita bisa gabungkan dari switch ruangan 1 ke switch ruangan 2 teman-teman menggunakan kabel automatic. Kita bisa ke switch ruangan 2, kemudian ke CLI. Nah, sebelum konfigurasi terang, itu kita bisa konfigurasi VLAN terlebih dahulu. Kita ke mode enable, kemudian config, kemudian bisa ketikkan VLAN 10. Untuk namanya akan saya samakan dengan VLAN yang di ruangan 10, yaitu programming. Keluar, dan saya akan membuat VLAN yang 20. Untuk namanya akan saya samakan VLAN 20 di ruangan 1, yaitu marketing. Kemudian di sini akan saya cek menggunakan perintah to show VLAN preview. Nah, jadi untuk VLAN 10 dan 20 itu sudah terdaftar ya teman-teman, tetapi kita belum menambahkan ports-nya. Kita bisa tambahkan. Kita exit terlebih dahulu, kemudian int rank FA0/1 sampai 3, dan enter. Kemudian masukkan perintah switch port, mode akses. Maaf ya teman-teman, ini saya ada salah pengetikan. Nah, kemudian kita bisa masukkan perintah switch port access VLAN
10. Nah, kemudian kita tambahkan untuk yang VLAN 20 yaitu rank interface-nya 2FA 0/4 sampai 6. Enter. Kemudian masukkan perintah switch port mode akses dan masukkan perintah switch port akses VLAN 20. Dan mengeceknya dengan perintah yang tadi ya teman-teman, yang do show. Nah, do show VLAN brief. Nah, jadi untuk portnya itu sudah lengkap ya teman-teman. Selanjutnya itu baru kita akan konfigurasi terangnya. Kita bisa ke switch yang di ruangan 1. Nah, di sini itu kita bisa ke mode enable terlebih dahulu, kemudian ke config. Dan di sini saya ketikkan int fa 0/7. Nah, kenapa fa 0/7? Karena nantinya fa 0/7 itu yang mengarah ke switch di ruangan 2 ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut. Enter. Kemudian masukkan perintah switch port mode terang. Ketik do show int terang. Saya juga akan melakukannya di switch pada ruangan 2. Dahulu int fa 0/7 dan switch port mode terang, kemudian do show int terang. Nah, selanjutnya saya akan coba allow atau mengizinkan terang. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Dan ketikkan lagi yang int fa 0/7, ketik switch terang allow VLAN 10,20. Bentar. Kemudian saya akan coba mengeceknya dengan perintah do show int terang. Nah, saya juga akan melakukan di switch pada ruangan 1. Exit, kemudian int fa 0/7, kemudian switch port terang allow VLAN 10,20. Benar, saya ada salah pengetikan. Nah, ini sudah benar. Kemudian saya coba cek. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Saya akan coba melihat simulasinya. Di sini teman-teman bisa klik saja langsung untuk simulasinya. Akan saya kirimkan paket dari PC 4 dari ruangan 1 ke PC 1 di ruangan 2. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa di sini itu keterangannya ICMP. Ini saya tambahkan lagi untuk ruangan ketiga teman-teman. Untuk ruangan ketiga ini akan saya konfigurasi dulu IP-nya pada semua VPC. Masalah kue, wes dulu. Terus apa ada yang kedua kok? Les dulu sih.
masuk ke switch di ruangan 3-nya. Ini kita bisa masuk ke mode enable, kemudian kita bisa masuk ke config. Kemudian ketikkan VLAN 10. Kemudian untuk namanya itu kita samakan, yaitu programming. Kemudian exit. Untuk interface-nya itu FA0/1 sampai 3. Ini saya ada kesalahan. Kita bisa tambahkan reja. Kemudian switch port, mode akses. Dan kemudian masukkan perintah switch port akses VLAN 10. Kemudian kita bisa exit dan buat yang VLAN 20-nya. Untuk namanya itu marketing. Ini kita bisa exit, kemudian INT rank FA0/4 sampai 6. Kemudian switch port mode akses dan masukkan perintah switch port akses VLAN 20. Nah, kemudian di sini saya akan coba mengecek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, jadi untuk VLAN 10 itu sudah benar. Kemudian untuk VLAN 20-nya itu sama ya teman-teman, sudah benar. Nah, selanjutnya itu kita bisa konfigurasi terang. Ini untuk switch di ruangan 2 kita sambungkan menggunakan kabel automatic, sambungkan dengan switch yang berada di ruangan 3. Kita masuk lagi ke switch yang berada di ruangan 3. Ini kita bisa exit. Kemudian kita bisa tambahkan interface yang mengarah ke switch router 2 ya teman-teman, yaitu FA0/7. Kemudian masukkan perintah switch port mode terang. Selanjutnya saya akan melihat simulasinya. Langsung saja bisa klik. Saya akan mengirimkan paket dari PC 4 yang berada di ruangan 2. Kalau punya saya PC 10. Kemudian ke PC 13 atau PC 1 yang berada di ruangan 3. Bisa lihat bahwa di sini sudah terdapat keterangan ICMP. Nah, itu artinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu terang ke multi-layer switch. Ini kita bisa real time terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah switch, yaitu switch yang 560. Bisa tambahkan di sini. Kita bisa sambungkan switch yang di ruangan 3 dengan switch multi-layer ya, menggunakan kabel automatic. Itu kita bisa masuk ke switch ruangan 3. Dan di sini saya exit terlebih dahulu, interface FA0/8. Kemudian enter dan masukkan lagi perintah switch port mode terang. Dan kita bisa konfigurasi di switch multi-layer-nya. CLI. Ini untuk yes or no itu kita bisa pilih no saja, enter. Kita bisa masuk ke mode enable-nya. Kemudian tambahkan interface FA0/1. Maaf ya teman-teman, seharusnya itu kita masuk ke config terlebih dahulu. Kemudian INT FA0/1. Kemudian masukkan perintah switch port
mode terang. Ini tidak bisa teman-teman. Nah, jadi saat switch bisa bertemu dengan multi-layer switch, terang itu tidak langsung bisa karena switch biasa dia hanya support mode ISL. Yang multi-layer switch dia support mode ISL dan 802 1Q. Selanjutnya kita bisa konfigurasi encapsulation di multi-layer switch. Kita bisa ke switch multi-layernya, kemudian ini kita bisa exit terlebih dahulu dan ketikkan switch port, terang, encapsulation dot 1Q. Teman-teman, seharusnya ini kita tidak exit, jadi langsung ketikkan switch port. Menang. Kita bisa enter dan switch port mode terang. Dan di sini saya akan coba cek menggunakan minta to show int terang. Di sini sudah terdaftar ya teman-teman. Di sini itu saya sudah sediakan tabel. Nah, misalnya di sini ada dua switch. Nah, switch pertama itu kita konfigurasi terang. Lalu switch kedua itu kita konfigurasi terang juga. Nah, maka jika terang bertemu dengan terang, maka hasilnya yaitu terang. Dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka hasilnya itu akan akses ya teman-teman. Nah, sedangkan misal dynamic desirable kemudian bertemu dengan dynamic desirable, itu maka hasilnya terang. Mode dynamic auto itu artinya menunggu, jika dynamic desirable itu mengajak, sedangkan terang dan akses itu artinya memaksa. Sudah kembali ke Cisco-nya, dan di sini saya akan nambahkan switch yang 2950 2 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kabelnya itu seperti biasa menggunakan automatic. Kita bisa sambungkan saja. Nah, ini akan saya buka switch 1 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ke CLI, kita bisa masuk ke mode enable, dan saya akan masukkan show int fa0/1 switch port. Kalian bisa lihat di sini pada administratif mode dia itu modenya dynamic disable dan operasional mode dynamic dan operasional modenya itu terang. Nah, kita juga bisa lihat di switch yang satunya. Kemudian caranya itu sama ya teman-teman. Masuk ke mode enable terlebih dahulu, kemudian show int fa0/1 switch port. Di sini pada administratifnya itu sama seperti switch 1, yaitu dynamic disable dan operasional modenya itu terang. Lalu kita akan konfigurasi mode yang dynamic desirable. Ini kita bisa ctrl saja biar cepat. Kemudian ketik conf int fa, kemudian switch port mode dynamic desirable, enter, dan ketik lagi show int fa0/1 switch port. Kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kemudian show int fa0/1 switch port.
Nah, jadi pada administratifnya itu modelnya itu masih sama, yaitu dynamic desirable. Bisa masuk ke switch yang satunya. Kita ctrl-C, show INTFA0/1 switch port. Ini juga administratif modenya itu dynamic desirable, maka hasilnya itu operasional modenya itu ya kan yang karena dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable itu hasilnya terang ya teman-teman. Kita ctrl-C lagi dan INTFA0/1, kemudian ketik switch port mode terang. Saya akan ke switch 2 lagi, ini ctrl-C, kemudian saya akan ketikkan lagi show INTFA0/1 switch port. Sini untuk operasional modenya itu terang ya teman-teman, karena jika terang bertemu dengan dynamic desirable maka hasilnya akan terang. Saya akan membahas sedikit mengenai target, dan untarget. Saya akan kirim paket dari PC 10 kalau di saya ke PC 16. Simulation. Kemudian di sini klik next. Jadi PC 4 itu akan mengirimkan paket AEP ke switch. Kita coba lihat lagi. Nah, kemudian switch yang di ruangan 2 itu akan mengirimkan ke switch yang berada di ruangan 3. Nah, paket dari switch ke switch disebut dengan TZ. Kita bisa lihat paketnya. Kita bisa klik saja untuk paketnya. Nah, di sini terdapat .1Q yang berarti itu TZ. Kalau yang unTZ itu paketnya tidak ada .1Q-nya. Ini kita bisa real time saja. Kemudian kita masuk lagi ke switch yang ada di ruangan 1. Ini kita bisa masuk ke enable-nya. Kemudian ketik show INT terang. Ini terdapat native VLAN ya teman-teman. Saya juga akan mengecek pada switch di ruangan 2. Kita bisa masuk. Kemudian ini kita masuk ke enable dan ketik yang seperti tadi, yaitu show INT terang. Nah, jadi ini pun sama, memiliki native VLAN. Akan menambahkan sebuah PC di ruangan 1 dan juga di ruangan 2. Kemudian saya akan menyambungkannya dengan kabel automatic. Saya akan buka lagi switch di ruangan satunya. Kemudian conft dan INTFA 0/7. Kemudian ketikkan lagi switch port terang native VLAN 20. Dan masukkan VLAN lagi. To show INT terang. Nah, jadi untuk native VLAN-nya itu sudah berubah, yang tadinya itu 1 menjadi 20. Kita bisa lakukan hal yang sama di switch ruangan 2-nya. Itu sama, ke config terlebih dahulu, kemudian tambahkan INTFA 0/7 switch port terang. Native VLAN 20. Kemudian saya akan coba cek menggunakan perintah to show INT terang. Ini untuk native VLAN-nya itu sudah 20 ya teman-teman. Saya akan coba ke simulasinya. Di sini saya akan mengirimkan paket dari PC 5 ke PC 11. Saja next. Jadi PC 5 itu mengirimkan paket ke switch terlebih dahulu. Ini kita bisa next lagi.
akan dikirimkan ke PC 11. Nah, ini akan dikirimkan kembali ke switch. Kita bisa next. Nah, maka dia akan mengirimkan kembali ke PC 5. Jadi ini untuk keterangannya itu juga successful ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk yang mengenai native VLAN. Selanjutnya saya akan mengembalikan native VLAN seperti semula. Ini kita perbaiki dulu di switch ruangan 1. Isi terlebih dahulu. Kemudian ketikkan int fa0/7 enter. Kemudian switch port trunk native VLAN 1, karena tadi itu 1 ya teman-teman. Dan di sini akan saya coba cek menggunakan perintah to show int trunk. Nah, jadi untuk native VLAN-nya sudah kembali ya teman-teman. Kemudian saya akan coba di switch ruangan 2-nya. Kita exit, kemudian int fa0/7 enter, kemudian ketik switch port native VLAN 1 enter. Kemudian ini kita exit lagi. Nah, biar masuk ke mode enable-nya, kemudian ketik show int trunk. Nah, jadi untuk yang interface 0/7 native VLAN-nya itu sudah kembali menjadi 1. Cukup sampai di sini untuk video bab kelima saya. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.